Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita pada hari ini majelis ke-11 dalam membaca kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. 100 bait syair dalam menyebutkan keadaan sejarah manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada hari ini di pertemuan ke-11 ini kita masuk di bait 42 yang beliau sebutkan tentunya lanjutan setelah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhijrah keluar dari Mekah memulai kehidupannya sekarang di Madinah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di bait 42, akmala fil ula salatal hadar min ba'di ma jamma'a fasma' khabari. Beliau berkata akmala fil ula, maka beliau sempurnakan pada tahun pertama hijrah itu. Salat al-hadar, salat mukim. Salat hadir maksudnya salat mukim, tidak safar. Beliau sempurnakan. Menjadi berapa? Sebentar kita akan jelaskan. Min ba'di ma jamma' fasma' khabari. Setelah sebelumnya beliau majemmak. Beliau belum mendirikan sholat Jumat. Fasma' khabari, maka dengarkanlah beritaku. Dengarkanlah pengabaranku. Di bait ini 42 beliau ingin menyampaikan kepada kita beberapa masalah, yaitu kita sebut dengan dibagi menjadi 3 masalah. Masalah yang pertama yang beliau singgung di awal, akmala fil ula salat al-hadar. Beliau sempurnakan pada tahun pertama salat hadir, salat mukim. Berarti tadi salat itu disyariatkan kurang rakaatnya, itu kesannya kan? Dan seperti itulah adanya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Furidatis sholatu rak'atain. Tsumma hajara fa furidat arba'an. Wa turikat sholatu safar alal ula." Kata Aisyah, sholat itu diwajibkan awalnya 2 rakaat. Jadi awalnya itu sholat yang turun dari langit itu 2 rakaat. Maksudnya masing-masing 2 rakaat. Zuhur rakaat, asar 2 rakaat, maghrib, isya, subuh 2 rakaat. Itu dari ucapan Aisyah ini. Kemudian Nabi berhijrah, maka diwajibkan 4 rakaat. Dan ditinggalkan seperti sebelumnya sholat safar. Berarti safar kan tetap 2. Zuhur 2, asar 2, isya 2. Kalau safar. Maka beliau singgung tadi hadar, sholat mukim. Datang dalam riwayat Imam Ahmad
lebih jelas lagi daripada tadi, riwayat Bukhari Muslim, dengan lafaz furidatis sholatu rokaatain. Kalau ini lebih jelas. Sholat itu diwajibkan awalnya 2 rakaat di Mekah. Di Mekah. Di Mekah. Iya. Falamma qaddima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata zada ma'a kulli rakaatain illal maghrib. Fa innahu witrun nahar wa salatil fajar lituli qiraatiha. Ini langsung jelas di sini, lebih jelas daripada tadi. Tadi itu kan mengesankan bahwa semua 2, maghrib 2, isya 2, subuh 2, zuhur 2, asar 2. Kan begitu tadi. Kalau ini rinci. Riwayat Imam Ahmad. Iya, dengan sanad yang bersambung. Diwajibkan sholat awalnya itu 2 rakaat di Mekah. Tatkala Nabi datang ke Madinah, maka ditambah bersama 2 rakaat itu 2 rakaat lagi. Kecuali maghrib. Sesungguhnya itu adalah witirnya siang. Jadi ujungnya siang kan maghrib. Itu witirnya siang. Sebagaimana witirnya malam, sholat witir kan. Ujungnya malam. 3 rakaat. Berarti maghrib juga 3 rakaat. Itu adalah witirnya siang. Dan kecuali sholat subuh tetap 2 karena panjang bacaannya. Karena panjang bacaannya. Di sini ada rincian maghrib dan subuh. Jadi yang ditambah itu jadi berarti dari tadi itu 2 kecuali maghrib. Itu yang kita bisa paham di sini. Tadi itu semua 2 rakaat kecuali maghrib. Makanya ketika ada penambahan rakaat, disebutkanlah kecuali maghrib dan kecuali subuh. Berarti yang ditambah siapa? Sholat duhur, asar, isya. Itu yang ditambah. Itu yang ditambah. Ini adalah sudah jelas yang beliau sebutkan. Tadi disempurnakanlah pada tahun pertama sholat hadar. Kemudian ucapan beliau tahun pertama ini berarti terdapat isyarat sejarah awal sholat itu rokaatnya seperti sekarang ini. Yang kita sekarang sholat. Duhur 4, asar 4, isya 4. Itu perlu kita tahu tahunnya. Sejarahnya. Kapan kaum muslimin mulai sholat seperti itu rokaatnya. Nah ini butuh juga ditahu. Disebutkan oleh ahli sejarah seperti yang disebutkan oleh beliau tadi itu. Iya. Itu terjadi pada tahun pertama. Setelah Nabi hijrah. Jadi di Makkah itu sholatnya tadi. 2 semuanya kecuali maghrib 3. Kemudian berubah saat Nabi hijrah ke Madinah. Dan itu terjadi pada tahun pertama. Dan disebutkan oleh ahli sejarah, itu turunnya adalah waktu duhur hari Selasa tanggal 12 ya Rabiul Akhir. Waktu itu dinukil. Itu terjadinya pas siang. Turun perubahannya itu. Siang. Waktu mau sholat duhur. Itu perubahannya. Dan waktu itu bertepatan dengan hari Senin. Hari Selasa. Pada bulan Rabiul Akhir. Tanggal katanya ia sudah lewat 12 malam dari Rabiul Awal. Berarti kalau sudah lewat 12 malam, berarti ini kalau terjadinya siang, berarti ini bisa tanggal 13. Rabiul Akhir. Itu tepatnya begitu. Nah ini bagus kita tahu karena mereka nukil.
sejarah awal kali kaum muslimin sholat 4 rakaat di duhur itu terjadi pada bulan Rabiul Akhir hari Selasa tanggal 13. Tanggal 13. Dan waktu itu siang-siang turun perubahannya. Siang-siang turun perubahannya. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga yang belum singgung adalah Jumat. Jumat. Jadi sebelumnya dikatakan mim ba'di ma jamma'. Sebelumnya Nabi tidak pernah menegakkan sholat Jumat. Dari sini sepakat ahli sejarah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menegakkan sholat Jumat di Mekah. Itu sholat Jumat itu terjadinya di mana? Di Madinah. Dan ini tentunya dinukil kesepakatan karena sepakat para ulama surat Al-Jumu'ah itu turun, itu adalah surat Madaniyah berdasarkan kesepakatan. Surat turun setelah Nabi berhijrah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada panggilan Allah dan tinggalkan jual beli. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ini yang disebutkan. Iya. Dan itu jelas juga dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Kata beliau, kunna julusan indan Nabi id nazalat alaihi suratul Jum'ah. Kami waktu itu duduk di sisi Nabi, maka turunlah kepadanya surat Al-Jumu'ah. Jadi ini penukilan dia itu di Madinah. Jadi tidak ada sholat Jumat waktu di Mekah. Tidak ada sholat Jumat waktu di Mekah. Iya. Ini yang disebutkan. Dan tidak sah, tidak sahih penukilan ya bahwa sholat Jumat itu mulai dari Mekah. Itu tidak benar. Yang benarnya adalah sholat Jumat tidak ditegakkan kecuali di Madinah. Dengan beberapa alasan. Pertama tadi, surat Al-Jum'ah turun di Madinah. Surat Madaniyah. Ditambah lagi kata para ulama negeri Makkah kan waktu itu negeri harb, negeri peperangan. Tidak wajib tegakkan Jumat di negeri peperangan. Yang wajib tegak Jumat itu negeri aman. Negeri yang aman. Ini yang beliau katakan. Kemudian di bait berikutnya, bait 43. Tumma banal masjida fi Quba'i wa masjidal Madinatil Gharra'i. Nah, ini pembahasan berikutnya. Tumma banal masjida fi Quba. Kemudian belum membangun masjid di daerah Quba. Dikenal sekarang Masjid Quba. Wa masjidal Madinatil Gharra'i. Dan membangun Masjid Madinah yang indah. Yaitu sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Nah, ini masalah berikutnya. Kan Nabi berhijrah. Iya. Ke Madinah, dalam keadaan di Madinah tentunya tidak ada masjid. Belum ada masjid. Belum ada masjid. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, maka yang pertama beliau mau bangun adalah masjid. Tidak ada perselisihan dari ahli sejarah bahwa awal masjid
yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai sholat umum oleh kaum muslimin adalah Masjid Kuba. Adalah Masjid Kuba. Iya. Kurang lebih dari jaraknya dari Masjid Nabi 3 mil. 3 mil. 1 mil 1 kilo lebih. 1,5 kilo lebih. Itu kalau 1 mil. 2 mil berarti 3 kilo. Kalau 3 mil berarti 4 kilo lebih. Dari Masjid Nabi ke Masjid Kuba. Ke Masjid Kuba bisa dipakai jalan kaki. Apalagi sekarang ini memang sudah buat jalan lurus langsung ke Masjid Kuba. Berjalan kaki. Iya. Karena Nabi juga dulu jalan kaki. Kalau dari masjidnya ke Masjid Kuba. Setiap hari Sabtu. Sebentar kita akan sebutkan haditsnya. Kenapa di situ? Di Kuba? Karena disitulah awal Nabi turun. Awal Nabi singgah. Iya. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di kitab di Sahih Bukhari. Kitab Manaqib Al-Ansar. Keutamaan orang-orang Ansar. Di bab hijrah Nabi wa ashabi ila Madinah. Bab awal hijrahnya Nabi dan para sahabatnya ke Madinah. Abu Hurairah menyebut hadis, Al-Bukhari menyebut hadis, diceritakan falabitha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Amr ibn Auf. Nabi turun pertama adalah di suku Bani Amr ibn Auf. Disebutkan beliau tinggal di situ 3 hari. 3 hari beliau tinggal di situ. Disitulah As-sasal masjid. Belum mendirikan masjid pertama. Disebutkan di dalam Al-Quran. Masjid yang dibangun di atas takwa. Masjid yang dibangun di atas takwa. Masjid Kuba. Setelah beliau dirikan, beliau sholat di situ sekitar belasan hari. Karena istirahat dari perjalanan panjang yang beliau tempuh, yang kita sebutkan sebelumnya. 15 hari dari Makkah ke Madinah. Maka beliau istirahat di situ dan belum mendirikan Masjid Kuba. Masjid Kuba. Nabi sholat di situ bersama para sahabatnya. Dari situlah mulai beliau berjalan. Jalan dari Masjid Kuba dengan ontanya mencari tanah untuk bangun masjid. Yang baik. Maka banyak tawaran dari penduduk-penduduk Madinah untuk dibangun masjid di tempatnya. Untuk dibangun masjid di tempatnya. Maka Nabi SAW mencari untuk dibeli, bukan untuk dihibahkan. Beliau bawa ontanya, di mana ontanya itu duduk, di situ beliau akan pilih tandanya. Jadi beliau bawa, sekaligus ada 2 anak muda yatim yang tinggal di rumahnya As'ad ibn Zurarah.
yang membawa kurma. Dan dulu alat tukarnya untuk beli adalah kurma. Adalah kurma. Dia bawa kurma untuk ditukarkan nanti dengan kebun atau tanah lahan yang mau dibeli. Maka duduklah ontanya tadi. Iya, duduklah ontanya tadi di tanah yang sekarang masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkata kepada yang punya tanah, disebutkan oleh As'ad ibn Zurarah, bahwa ini kita mau beli dengan itu kurma. Tapi berkata yang punya kebun, bal nahabuhu lak ya Rasulullah. Ban kami hibahkan saja. Dan waktu itu pas kebun kurma di situ. Kami hibahkan Rasulullah. Rasulullah tidak mau. Belum mau membelinya. Belum mau membelinya. Dan terjadi akad dan belum bangun masjid. Belum bangun masjid. Itulah masjid yang kedua dibangun di Madinah. Di situlah masjid kedua yang dibangun di Madinah. Waktu itu diceritakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu dalam hadits riwayat Bukhari Muslim. Ini kita sebutkan karena lebih lengkap daripada kisah yang pertama tadi. Kata Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Fanazzala fi uluwil Madinah fi hayyin yuqaul lahum Banu Amr ibn Auf. Ini lebih lengkap karena dia menyaksikan kisah Anas penduduk Madinah. Rasulullah datang ke Madinah, maka beliau turun di bagian atas Madinah. Ke Madinah ada bagian bawah, ada bagian atas. Beliau datang dari arah atas. Maka beliau turun di kampung yang dikatakan Banu Amr bin Auf. Kata Anas, ini lebih jelas berapa lama beliau tinggal di situ. Fa'aqama fihim arba'ata asyara lailah. Maka beliau tinggal di kampung itu 14 hari. 14 hari tinggalnya. Iya. Tsumma innahu arsala ila mala'i Bani Najjar. Kemudian dari situ belum mulai mengutus kepada pemuka-pemuka Bani Najjar. Faja'u mutaqallidina bisuyufihim. Mereka datang menggantung pedang-pedang mereka. Qala faka'anni andur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatih wa Abu Bakar ridfuh. Seakan-akan saya melihat kepada Rasulullah, yaitu Anas bin Malik di atas kendaraannya dan Abu Bakar di boncengannya. Wa mala'um Bani Najjar haulah, dan pemuka Bani Najjar di sekitarnya. Hatta alqa bi fana'i Abi Ayyub. Sampai dia berjumpa dengan fana Abi Ayyub. Kelompoknya, qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli haitsu adrakatuhus shalah. Pokoknya mereka berjalan untuk mencari masjid itu, dan Rasulullah jalan terus dan beliau sholat di mana saja waktu sholat mendapatinya. Wa yusolli fi marabidil ghanam. Kadang beliau sholat di kandang kambing. Tsumma innahu amara bil masjid. Tadinya itu seperti itu kata Anas. Nabi sholat di mana saja. Kalau datang waktu sholat beliau langsung sholat. Biar di kandang kambing. Kemudian setelah itu belum merasa bahwa sini tinggal. Maka belum mulailah memerintahkan untuk bangun masjid. Iya. Maka beliau utus lagi. Fa arsala ila mala'i Bani Najjar. Beliau utus lagi ke
Bani Najjar, penduduk Madinah. Maka mereka pun datang, maka kata Rasulullah, ya Bani Najjar, saminuni. Maka Rasulullah berkata, wahai Bani Najjar, tolong sebutkan kepadaku harganya. Bihaatikum hadi. Ini kalau tadi kan langsung duduk ontanya, langsung belum mau bayar. Sekarang diceritakan, ternyata di kebunnya Bani Najjar. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Bani Najjar, berapa harganya ini? Kebun kalian ini. Qaululah, mereka bilang tidak. Wallahi la natlubu thamanah illa ilallah. Demi Allah kami tidak mau meminta harganya kecuali kepada Allah. Qala Anas, maka berkata Anas, fakana fihi ma'akul. Iya. Maka padanya di antara apa yang saya katakan, kana fihi nakhlun wa kubur musyrikin wa khirab. Di kebun itu ada kurma, ada juga kuburan kaum musyrikin, dan ada juga tumpukan lubang-lubang. Itu tanah tidak datar. Fa'amara Rasulullah SAW bin nakhl fakutia. Maka Rasulullah artinya sudah sepakat sekarang harganya. Sudah sepakat tanahnya di situ. Maka Rasulullah memerintahkan untuk memotong kurmanya. Wabi kuburil musyrikina fanubisat. Kuburan kaum musyrikin digali, dipindahkan. Ini kalau ya mau dibangun masjid, kuburannya harus diangkat. Ini menunjukkan tidak boleh ada masjid di kuburan di dalamnya. Karena Rasulullah pindahkan, kalau ada kuburan di situ pindahkan. Artinya kalau belum ada kuburan tidak boleh datangkan kuburan ke situ. Iya, kuburan tidak boleh dikubur di masjid. Iya. Jadi dipindahkan. Kemudian wabil khirobi fasubiyat. Adapun tadi tanah-tanah yang tidak datar diratakan. Qala fasopun nakhla kiblah. Maka waktu itu karena ada kurma yang dipotong, batang kurmanya itu, maka itu dibuat di arah kiblatnya, dindingnya. Tentunya waktu itu kiblat masih ke Baitul Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Maka diarahkan ke sana. Kemudian waja'alu idadataihi hijarah. Adapun dia penopangnya kiri kanannya adalah batu. Sambil membangun di antara penukilan Anas fakanu yartajizuna. Maka mereka membaca syair. Wa Rasulullah ma'ahum, Rasulullah bersama mereka. Wahum yakulun, mereka berkata Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah. Fansuril ansor wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Tolonglah orang ansor dan orang-orang muhajir. Orang-orang muhajir. Ini yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Iya. Ini masjid yang kedua. Adapun masjid yang pertama ya adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba. Iya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa ya Masjid Kuba dulu yang pertama, kemudian Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Dan tadi dalam hadits yang pertama terdapat kisah yang membawa yang di Bani Najjar kurma tadi itu adalah sama budaknya As'ad ibnu Zurarah. Dan As'ad ibnu Zurarah ini belum meninggal cepat. Kan yang datang awal masuk Islam kepada Nabi SAW. Yang disebutkan dulu. Yang baiat yang pertama. Termasuk yang baiat yang pertama siapa? As'ad ibnu Zurarah.
dia meninggal di tahun pertama Nabi hijrah itu. Dia meninggal di tahun pertama Nabi hijrah. Wafatnya di bulan Syawal. Wafatnya di bulan Syawal. Tentunya belum wajib puasa, belum wajib sholat id. Itu dia meninggal. Dia meninggal. Dan itulah awal kejadian. Awal yang meninggal setelah Nabi hijrah. As'ad ibn Zurarah. Tidak ada perselisihan dalam hal tersebut. Sahabat yang paling pertama meninggal setelah Nabi hijrah adalah As'ad ibn Zurarah. Di tahun pertama Hijriyah di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Ini yang beliau sampaikan. Setelah itu barulah Nabi SAW membangun sekitarnya tempat tinggal beliau. Di bait 44. Tsumma bana min haulihi masakinah. Tsumma ata min ba'du fi hadis sanah. Iya. Aqal min nisfil ladhi safaru ila biladil hubsyi hina hajaru. Kemudian Nabi membangun di sekitarnya tempat tinggal beliau. Tentunya belum banyak. Tahun pertama kan beliau hanya punya istri satu, Saudah. Yaitu beliau bangun satu rumah di samping masjid itu. Kemudian di tahun kedua baru kan beliau mulai masuk dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau bangun lagi tambahan rumahnya. Jadi rumah Nabi itu dibangun sedikit-sedikit. Tergantung kebutuhan beliau. Tergantung kebutuhan beliau. Jadi setelah bangun masjid, maka dibangunlah rumah di sekitarnya. Maka rumah paling dekat dengan masjid Nabi SAW adalah tentunya rumahnya Saudah dan rumahnya Aisyah setelahnya. Setelah itu. Ini yang beliau bangun. Yang beliau bangun awal tempat tinggal beliau dan istrinya. Dan istrinya. Iya. Setelah itu beliau sebutkanlah di bait lanjutannya. Tsumma ata min ba'du fi hadis sanah. Kemudian datang. Iya. Pada tahun yang sama, tahun ini adalah setelahnya aqal min nisfil ladzi safaru. Kurang dari setengah yang telah bersafar ke negeri Habasyah sebelumnya. Hina hajaru. Ketika Nabi sudah berhijrah dan mereka berhijrah juga ke Madinah. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa para sahabat itu ketika Nabi masih di Mekah, mereka kan berhijrah. Ya, ke negeri apa? Habasyah. Sudah lewat. Waktu itu yang berhijrah adalah sekitar 80 laki-laki dan 2 perempuan. Itu sudah lewat. Dan hijrahnya mereka waktu itu tentunya sudah kita juga sebutkan. Pada bulan Syawal tahun ke-5 setelah Nabi diutus. Sudah kita sebutkan sebelumnya. Mereka berhijrah dari Makkah ke negeri Habasyah. Itu tahun ke-5 setelah Nabi diutus menjadi Nabi. Berarti kalau kita lihat tahun ke-5 ya. Iya tahun ke-5. Dan Nabi hijrah ke Makkah setelah 13. Setelah diutus. Berarti kan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti berapa lama mereka di Habasyah? 8 tahun. Lama sekali mereka tinggal di sana. Karena mereka sudah coba kembali setelah hijrah pertama ke Habasyah. Tapi ternyata beritanya tidak benar. Waktu itu mereka mendengar bahwa sudah baik keadaan Nabi di Makkah. Orang-orang musyrikin sudah mulai masuk Islam. Ternyata tidak benar. Maka mereka tidak lagi menunggu berita-berita seperti itu.
sampai datang berita yang ya benar bahwa Nabi sudah hijrah ke Mekah. Baru mereka pulang dari Habasyah ke Madinah. Tapi awalnya adalah yang beliau katakan akol minus, kurang dari setengah yang telah berhijrah sebelumnya. Kurang dari setengah yang telah berhijrah sebelumnya. Ini yang beliau sebutkan. Jadi tidak langsung semuanya. Tidak langsung semuanya. Karena mereka juga pasti namanya tinggal sudah lama begitu 8 tahun. Ini sudah menjadi orang sana. Sudah biasa dengan lingkungan di sana. Sebagiannya. Kan 8 tahun mereka di negeri Afrika sana. Di negeri Habasyah. 8 tahun. Maka mereka kembali dari situ kurang dari setengah. Kurang dari setengah mereka kembali. Dan ada yang kembali ke Mekah dan ditahan di Mekah. Dan ada juga yang langsung masuk Madinah. Dan ada juga yang langsung masuk Madinah. Untuk pindah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh ahli sejarah yang kembali ke Madinah semuanya adalah dihitung jumlahnya. Kata mereka semuanya waktu itu ada 33 laki-laki dan 8 perempuan. Yang hijrah kembali waktu itu langsung. Kan kurang dari setengah. Kurang dari setengah. Ada 33 laki-laki, 8 perempuan. 8 perempuan. Dan disebutkan dari yang kembali ini, ada yang ditahan di Mekah, ya, itu 7 orang. Kemudian meninggal bahkan di Mekah sebelum sampai di Madinah ada 2 orang. Ada 2 orang. Iya. Kemudian mereka ini juga di antara orang yang hijrah ke Habasyah ini dan berhasil kembali bersama Nabi ke Madinah. Disebutkan di antara mereka ada 14 orang laki-laki yang ikut di perang Badar. Yang ikut di perang Badar. Jadi sempat juga menyaksikan perang pertama, perang yang bersejarah dalam Islam. Dalam Islam. Ini mereka yang kembali tadi itu. Mereka yang kembali langsung ke Madinah setelah mereka hidup di negerinya orang. Setelah mereka hidup di negerinya orang selama 8 tahun lamanya. Ini yang beliau sebutkan ya di bait 44 dan 45. Kemudian setelahnya akan disebutkan oleh penulis bagaimana Nabi mempersaudarakan antara orang Ansor dengan orang Muhajirin. Di tahun pertama itu sendiri. Yaitu setelah datang orang-orang Muhajirin. Mulai berhijrah dari Makkah dan dari selain Makkah. Masuk Madinah. Disitulah Nabi mempersaudarakan mereka. Nah ini kita ambil insya Allah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Yaitu bait 46. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.